Sejarah lokomotif BB203. Lokomotif BB203 adalah lokomotif diesel elektrik milik PT Kereta Api Indonesia yang diproduksi oleh GE Transportation dengan nomor model GU18A1A dan transmisi daya DC-DC yang mulai beroperasi sejak tahun 1978. Bentuk, ukuran, dan komponen utama lokomotif ini sama seperti lokomotif CC201, yang membedakan adalah susunan gandarnya. Jika lokomotif CC201 bergandar koko, yaitu setiap bogianya memiliki 3 gandar penggerak, maka lokomotif BB203 bergandar A1A, yaitu setiap bogianya juga memiliki 3 gandar, tetapi hanya 2 gandar dalam setiap bogianya yang digunakan sebagai gandar penggerak. Jika lokomotif CC201 memiliki 6 motor traksi, maka lokomotif BB203 hanya memiliki 4 motor traksi. Sumber tenaga, diesel elektrik, produsen, GE Transportation, nomor seri, 41573, 41583, Gen. I, 44131, 44179, Gen. 2, model, GU18A1A, tanggal produksi, 1978-1985, jumlah diproduksi, 59, pembuat ulang, Balai Yasa Yogyakarta, Balai Yasa Lahat, tanggal pembuatan ulang, 1987-2004, jumlah dibuat ulang, 52 unit menjadi CC201. Sejarah kedatangan generasi pertama, gagasan mengenai pengadaan lokomotif BB203 dan CC201 muncul ketika perusahaan Jawatan Kereta Api, PJK, berencana untuk mempercepat peniadaan dinasan lokomotif uap di lintas utama dengan mendatangkan lokomotif baru, yang diklaim lebih perkasa dan tangguh. Namun pada tahun 1977, beban gandar jalur kereta api di lintas utara Jawa, Cirebon, Semarang, Surabaya, maupun Sumatera Selatan, belum memenuhi kriteria minimum 18 ton. Agar dapat dilewati lokomotif GU18C, kemudian mendapat nomor kelas CC201, yang rencananya akan didatangkan oleh PJK, maka harus dilakukan peningkatan kapasitas lintas dalam jangka menengah atau panjang, untuk mengatasi masalah ini dalam jangka pendek. PJK memproposalkan produksi versi ringan dari GU18C di GE Transportation untuk alokasi Sumatera Selatan dengan mengganti susunan gandar bogianya dari koko menjadi A1A, A1A, sehingga terciptalah model GU18A1A. Tujuan utama dari rancang bangun tersebut adalah untuk mengurangi berat total lokomotif, sehingga beban gandarnya hanya sebesar 13,5 ton. Lokomotif tersebut didesain agar dapat beradaptasi dengan beban gandar di bawah 14 ton, yang pada masa itu masih ada di lintas utara Jawa dan juga di Sumatera Selatan. Tampilan fisik lokomotif BB203 generasi pertama sama dengan CC201 generasi pertama. Namun, 11 lokomotif yang datang, BB20301 dialokasikan untuk Sumatera Selatan. Tepatnya untuk depo lokomotif Kertapati. Generasi kedua, di sela-sela peluncuran GPK 8 Oktober 1981, PJK melaporkan bahwa terjadi lonjakan permintaan masyarakat akan jasa layanan kereta api. Menurut PJK, pengadaan sarana perkeretaapian baru sangat mendesak, sedangkan sarana yang berusia lebih dari 40 tahun harus segera dipensiunkan dari operasi reguler. Untuk mengejar kebutuhan sarana yang terus mendesak, pemerintah Indonesia membentuk PT Industri Kereta Api, Persero, Inka, yang kala itu, akan fokus untuk memproduksi kereta baru untuk memenuhi kebutuhan penumpang Indonesia. Dengan didukung kucuran kredit ekspor dengan nilai yang dirasa sudah sangat besar pada waktu itu, PJK merencanakan akan membeli lokomotif, kereta, dan gerbong baru. PJK pun kembali berkolaborasi dengan GE Transportation untuk mengadakan lokomotif baru. Pada 27 Juni 1983, datanglah 10 unit lokomotif dari GE Transportation di Pelabuhan Tanjung Priok. Berita Yuda, mengutip dari PJK Eksploitasi Jawa Barat, EBT, mengatakan bahwa lokomotif tersebut awalnya akan ditempatkan di eksploitasi Sumatera Selatan. Namun, karena Idul Fitri 1403H sudah semakin dekat, jatuh pada 12 Juli 1983 lokomotif tersebut, bersama dengan 8 lokomotif yang sudah dioperasikan sebelumnya, dialokasikan untuk Jawa. Namun, eksploitasi Sumatera Selatan belum kedapatan lokomotif baru dari GE Transportation, karena PJK merasa kesiapan lokomotif yang telah ada sebelumnya masih cukup.
Eksploitasi Sumsel baru mendapat 20 unit lokomotif BB203 generasi kedua tahun produksi 1983 dalam 3 kloter. Kloter pertama, sebanyak 8 unit tiba di Pelabuhan Panjang pada 25 Juli 1983, diangkut dari G-Transportation menggunakan KM Presiden Taylor, dan disambut dengan upacara yang dilaksanakan oleh Kepala Eksploitasi Sumsel serta jajaran PJKA Sumsel. Dalam upacara serah terima tersebut, Kepala Eksploitasi Sumsel Sayogo Pudjonarto mengatakan bahwa PJK Eksploitasi Sumsel berencana akan memfokuskan jalur-jalur kereta apinya untuk pengoperasian kereta api batu bara untuk mendukung pasokan bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap Suralaya. Kloter kedua lokomotif yang direncanakan tersebut akhirnya datang pada 29 Agustus 1983 sebanyak 6 buah. Dan terakhir 6 September 1983 sebanyak 6 buah, serta langsung menjalani uji coba. Selanjutnya, pada tahun 1985, eksploitasi Sumsel menambah lagi 18 lokomotif, sehingga total keseluruhan BB203 yang beroperasi di Jawa maupun eksploitasi Sumsel menjadi 59 unit, modifikasi menjadi CC201, rencana pengoperasian kereta api batu bara rangkaian panjang, Babaranjang, menjadi pendorong peningkatan kapasitas lintas Sumatera Selatan. Agar dapat dilalui lokomotif CC202 yang kala itu membutuhkan beban gandar 18 ton, dilakukan peningkatan jalan rel pada lintas yang akan dilalui KA Babaranjang. Balai Yasa Lahat sudah melakukan ancang-ancang untuk melakukan modifikasi BB203 menjadi CC201. Dengan mengganti generator dan memodifikasi wiring jenis K201 pada lokomotif BB203. Begitu seluruh beban gandar lintas utara Jawa ditingkatkan menjadi 14 ton dan di Sumatera menjadi 18 ton, maka dilakukanlah modifikasi lokomotif BB203 menjadi CC201. Pelaksanaan modifikasi ini dimulai tahun 1987, setelah PJK menandatangani kesepakatan dengan G-Transportation. Cara memodifikasi lokomotif BB203 menjadi CC201 tidak memerlukan perombakan total. Karena desain dan komponennya sama dengan CC201, maka yang akan diubah adalah sistem governor mesin agar dayanya mencapai 1950 HP, 1450 kW, serta menambah 2 motor traksi pada roda yang tidak dilengkapi motor traksi. Semua lokomotif BB203 di Jawa maupun sebagian besar di Sumatera Selatan, satu persatu mulai direhabilitasi menjadi CC201, yang pertama kali dilakukan oleh Balai Yasa Lahat, kemudian disusul Balai Yasa Yogyakarta. Untuk membedakan lokomotif hasil rehabilitasi BB203 menjadi CC201. Huruf belakang tulisan nomor loko yang direhabilitasi adalah R, dengan pengecualian. Contoh, CC20173R. Pada rapat kerja kantor pusat PJK Bandung tahun buku 1987, 1988 pada 9 November 1987, sebanyak 10 lokomotif modifikasi BB203, yang dioperasikan di eksploitasi Sumatera Selatan diboyong ke Jawa untuk memperkuat armada lokomotif di Jawa. Lokomotif yang dimaksud adalah CC20173R hingga 82R, yang sudah dimodifikasi dari BB203. Bahkan rencana lanjutan tersebut adalah memodifikasi 10 unit BB203 menjadi CC201 dalam perkembangannya. Semakin banyak lokomotif BB203 yang akhirnya ramai-ramai dimodifikasi menjadi CC201, hingga 52 dari 59 unit BB203 berhasil dimodifikasi per 2004-2005 di Sumatera Selatan. Mayoritas lokomotif CC201 yang beroperasi di sana merupakan hasil rehab dari BB203.